Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1058. Alat. Malam ini pukul 10. Melihat Nona Messenger yang tetap berada di tempat, Klein berjalan menuju meja dan menulis. Akanku tepat waktu. Selain itu, situasi di Backlund telah menjadi tegang belakangan ini. Pastikan untuk menjaga agar masalah ini tetap terkendali. Setelah mengingatkan Sharon, Klein melipat surat itu dan mengeluarkan sebuah koin emas serta sebuah berlian persegi panjang yang terus memantulkan cahaya. Ini adalah jimat Yesterday Once More. Ini dapat memungkinkanku untuk sementara meminjam kekuatan dari diriku di masa lalu. Klein menyerahkan ketiga barang tersebut kepada Reinette Tineker. Salah satu dari 4 kepala berambut pirang dengan mata merah dalam genggaman Reinette Tineker membuka mulutnya dan menggigit semuanya. 3 kepala yang tersisa berkata, "Mengapa? Berikan aku. Hitunglah ini sebagai bagian dari imbalan yang akan kubayar di muka," kata Klein dengan senyum biasa. Pengingat Arodes membuatnya merasa bahwa sangat penting untuk mempersiapkan lebih banyak. Reinette Tineker tidak bertanya lebih lanjut. Keempat kepala cantik itu mengangguk dari rambut mereka, seolah-olah mereka sedang mengangguk. Dia kemudian melangkah ke dalam kekosongan dan menghilang dari ruangan. Melihat hujan ringan dan langit gelap di luar jendela, Klein melepas jasnya dan menyerahkannya kepada pelayannya, Anuni. Pukul 9.50 malam, di sebuah jalan dekat Sungai Tusak di Sherwood Borough. Dalam hujan musim gugur musim dingin yang umum di Backlund, sebuah kereta sewaan berbelok masuk dan perlahan bergerak maju. Di dalam kereta, Emlyn White dengan mata merah yang memegang topi tinggi di tangannya, melihat pemuda dengan penampilan pucat dan rambut acak-acakan sebelum melengkungkan bibirnya. "Apakah sudah di sini?" Sosok tak berwujud, Mari, mengangguk. Dia menunjuk ke sebuah bangunan tetangga yang berada di seberang dengan toko-toko di sana dan berkata, "Itu benar. Itu adalah sebuah toko buku. Nama pemiliknya adalah Charlie Raker dan dia murni Loenese. Namun, dia pernah pergi ke benua selatan saat masih muda, berharap menjadi seorang tycoon. Di sana, dia menjadi anggota sekolah pemikiran Mawar dan seorang penganut Dewa Terikat. Dia kemudian dikirim kembali ke Backlund dan diperintahkan untuk mengumpulkan informasi serta memberikan bantuan kepada anggota sekolah pemikiran Mawar lainnya yang sedang melaksanakan misi lain. Kami telah mengawasinya untuk sementara waktu dan ingin menuntaskannya serta memutus sumber intel untuk sekolah pemikiran Mawar agar kami dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk diri kami sendiri. Namun, kami akhirnya menahan diri." Emlyn tersenyum dan berkata, "Fakta telah membuktikan bahwa toleransi memang bisa ditukarkan dengan hasil yang lebih baik. Sejujurnya, penampilanmu cukup berbeda dari yang aku bayangkan untuk seorang Wraith dari faksi Temperance. Aku pikir kamu akan sangat singkat." Mari melirik vampir yang sudah menjadi Viscount. Orang yang berbeda memiliki kepribadian yang berbeda. Dan Temperance hanya dimaksudkan untuk mengendalikan keinginan yang berlebihan. "Aku khawatir kamu tidak akan mengerti dan bahwa itu akan mempengaruhi hasil akhir dari misi jika aku tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas. Dengan begitu, keinginan yang perlu ditahan akan melampaui batas yang seharusnya. Meskipun ini sangat filosofis, tidak perlu menjadikanku sebagai contoh." Emlyn bersandar santai di dinding dan melihatnya. Lanjutkan dengan topik sebelumnya. Mari kembali melihat keluar jendela. Di rumah Charlie Raker, ada seorang pelayan wanita dari Lembah Paz. Dia juga seorang anggota sekolah pemikiran Mawar. Selain itu, di 2 rumah yang berada di seberang rumah Raker, tinggal seorang janda dan seorang pria pecandu alkohol. Mereka adalah penganut Dewa Terikat, dan mereka akan mengirimkan informasi kepada sekolah pemikiran Mawar pada saat-saat kritis. Hal yang perlu kamu lakukan adalah memantau secara diam-diam ketiga orang ini, sementara kami menangani Charlie Raker. Melalui informasi yang dikirimkan, kamu akan dapat mengunci orang yang bertanggung jawab di sekolah pemikiran Mawar di Backlund. Tentu saja, kami pasti akan memberikan Charlie Raker beberapa kesempatan untuk mencari bantuan atau mengirimkan sinyal." Emlyn mengangguk sedikit dan berkata, "Aku mengerti." Dia kemudian menoleh untuk melihat langit yang dipenuhi awan gelap menutupi bulan merah. Dia memutar cincin dengan permata biru hantu di jari manisnya. Ini adalah cincin Oath of Rose. Ini memungkinkan Earl Mistral untuk berbagi penglihatan, pendengaran, dan penciuman.
Cincin ini berputar satu lingkaran besar dan kembali ke tangan Emlyn. Tentu saja, ini hanya sementara. Dengan demikian, Earl Mistral sudah mendengar apa yang Marie katakan dan membagikannya kepada peserta sanguine lainnya. Emlyn awalnya percaya bahwa meskipun dia hanya menjadi perantara yang bertanggung jawab atas komunikasi dan tidak memainkan peran penting, bahkan jika itu terjadi, dia merasa bahwa dia bisa memamerkan beberapa mantra sebagai Scarlet Scholar, memungkinkan dia untuk menyampaikan informasi dengan cara yang sangat keren dan terhormat di depan Wraith Marie. Namun, dia terkejut karena dia tidak perlu melakukan apa-apa. Yang dia butuhkan hanyalah berada di lokasi dengan mengenakan cincin itu. Ini membuatnya sangat tertekan. Dia merasa bahwa dia murni sebuah alat. Tanpa menjadi demigod, aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi langsung dalam banyak hal, apalagi untuk menyelamatkan ras. Saat itu, Emlyn merasa sedikit impulsif. Dia merasa bahwa tingkatnya tidak layak dengan identitas rahasianya dan bahwa dia tidak mampu memikul tanggung jawab yang perlu dia tanggung. Adapun efek Oath of Rose yang dapat memungkinkan pikiran kedua pemakai muncul di benak pihak lain dari waktu ke waktu. Emlyn tidak khawatir. Dia telah meminta Nona Justice untuk menghipnotisnya, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh kalangan atas sanguin malam ini. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara Earl Mistral. Kesombongan, kekanak-kanakan, naif. Ini adalah pikiran khusus Earl Mistral yang ditransmisikan melalui Oath of Rose. Emily mendengus dalam hati saat dia mulai melafalkan sebuah nama. Ernest Boyar. Ernest Boyar. Viscount ini telah dihipnotis di bawah perlindungan Earl Mistral dan telah menjadi sukarelawan di gereja panen untuk waktu yang lama. Saat itu, Marie melirik ekspresi Emlyn dan mengangguk. Sikapmu saat ini menenangkan. Sangat serius, sangat hikmat, dan sangat fokus. Ah? Emlyn awalnya terkejut sebelum ia melengkungkan bibirnya sedikit. Terima kasih. Lantai 2 toko buku adalah rumah Charlie Riker. Pengusaha ini berusia lebih dari 50 tahun, dan orang tuanya telah lama meninggal. Meskipun tidak pernah menikah, rumor mengatakan bahwa dia memiliki beberapa anak di luar nikah. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tinggal bersamanya. Setelah memberi instruksi kepada pelayan untuk memeriksa apakah jendela rumahnya terkunci, dia kembali ke kamarnya dan menuangkan segelas anggur merah. Dia duduk di sofa dan menikmatinya dengan santai. Dia terbiasa minum sedikit anggur sebelum tidur. Ketika dia menghabiskan anggur merahnya, Charlie Riker berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Saat dia melewati cermin tubuh penuh di kamar tidur, dia sekilas melihat ke arah cermin, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Di cermin, wajahnya telah secara tidak sadar berubah menjadi sangat pucat. Matanya menonjol, dan darah mengalir dari tepi-tepinya. Sudut bibirnya sedikit merah. Sebagai anggota Sekolah Pemikiran Mawar, Charlie Riker tidak asing dengan situasi seperti itu. Dia tidak berteriak atau berlari sembarangan seperti orang biasa. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan ke dadanya. Begitu dia menyentuh aksesori yang dikenakannya, tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam jurang es yang tidak bisa mencair. Rasanya dingin dari dalam hingga luar. Kedinginan itu seolah memiliki kekuatan hidup sendiri saat ia berkembang pesat dan menutupi setiap sudut tubuh Charlie Riker. Itu membuatnya merasa seolah sendi dan ototnya tidak lagi miliknya, karena mereka mulai mematuhi perintah orang lain. Pada saat itu, seolah-olah ada orang lain dalam tubuhnya. Dia dingin dan kabur, dipenuhi dengan niat jahat. Dia langsung mengambil alih segalanya kecuali pikirannya. Pada saat yang sama, Charlie Riker melihat perubahan baru pada tubuhnya di cermin. Dua sosok muncul di matanya. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan kemeja putih dan rompi hitam. Dengan tangan kanannya telah bersentuhan dengan objek di dadanya, cahaya terang berkilau di depan matanya. Cahaya itu tampak berasal dari matahari miniatur, memancarkan cahaya dan panas ke segala arah. Charlie Riker segera merasakan kehangatan dan tidak lagi terkontrol oleh dingin dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan satu kata, "Bersihkan." Matahari miniatur di depan dadanya terbakar dengan intens. Itu seperti air hangat yang mengalir ke dalam dadanya, membentuk riak. Dengan itu, Charlie Riker mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menyerah pada pintu. Sebaliknya, dia berlari menuju jendela. Tirai tidak ditutup, dan hujan gerimis di luar membuat lampu jalan di luar semakin redup.
Ketap, ketap, ketap. Ketika Charlie Riker melewati area meja kopi yang berkarpet, dia tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh. Karpet seolah hidup dan melilit pergelangan kakinya. Bam! Meja kopi terbang, dan cangkir porselen serta berbagai dokumen jatuh ke wajah Charlie Riker. Itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi boneka terpotong yang aneh. Tiba-tiba, sosok Charlie Riker muncul di tempat lain saat dia terus berlari dengan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Dia belum pernah membenci kamarnya yang sebesar ini sebelumnya. Ketap, ketap, ketap. Pulpen meluncur secara acak, dan kertas berterbangan saat Charlie Riker akhirnya berlari menuju jendela. Sebagai seorang penganut yang taat, dia tidak langsung menerobos jendela. Sebaliknya, dia memegang tirai dan menariknya. Pada saat yang sama, dia menekan tangan lainnya ke pipa gas. Sebuah lapisan embun putih segera terbentuk di permukaan logam hitam. Retak. Kaca jendela di depan Charlie Riker hancur saat setiap potongan kaca terbang keluar seperti peluru dan menghantam wajah pedagang itu, menembus kulitnya yang sempurna. Itu menyebabkan darah mengalir dari lehernya. Mata Charlie Riker menjadi gelap, dan dia jatuh kembali lemah. Selama proses ini, dia berteriak dan berteriak, tetapi suaranya tidak bisa didengar di luar ruangan. Pada saat ini, di ruangan lain, seorang pelayan dari benua selatan bisa melihat dengan jelas cahaya dari lampu dinding gas yang bergetar. Dia segera menoleh dan melihat ke arah di mana majikannya berada, hanya untuk melihat bahwa pipa gas di sana ditutupi embun putih. Di sebuah rumah yang berseberangan dengan Charlie Riker, pria berwajah merah dengan lengan digulung dan meneguk alkohol tiba-tiba menyadari bahwa tirai hanya ditutup setengah. Untuk sinyal rahasia yang telah disepakati oleh dia dan Charlie Riker, jika tirai sepenuhnya ditutup berarti tidak ada masalah. Jika tirai ditutup setengah atau hanya satu sisi berarti situasi darurat. Itu memerlukan dia untuk segera memberitahu atasan. Dia tiba-tiba berdiri. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi selanjutnya litenovel.id. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel request. Light novel. Web novel. Novel Tomet. Copyright 2026 Sakura Novel. All rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim any ownership of the works posted here. If you are the copyright owner and believe your work has been used without permission, please leave a comment on the relevant post, and we will review and remove the content as soon as possible. Thank you for your understanding and support.